Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denes Catursagita. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis model kanvas yang akan saya jalankan. Sebelumnya, saya mohon maaf jika terdapat kesamaan nama atau model bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjalankan model bisnis kanvas berupa aplikasi wedding organizer yang saya beri nama WOKU. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Kemudian, bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. 9 blok tersebut antara lain target pasar, solusi, komunikasi dan distribusi, tipe relasi dan dengan konsumen, metode pemasukan, aset, kegiatan utama, supplies dan partners, dan metode pengeluaran. Kemudian disinilah ada contoh model bisnis kanvas. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih membuat aplikasi wedding organizer ini. Aplikasi WOKU adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin mulai dari perencanaan atau planning sampai tahap pelaksanaan. WOKU tidak hanya memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan saja, tetapi bisa juga untuk lamaran, serta acara pesta ulang tahun dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan. WOKU memberikan solusi mulai dari tata rias, dekorasi, prewedding, gedung, dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara berlangsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang target pasar. Target pasar di sini yaitu target konsumen yang berusia mulai dari 17 sampai 50 tahun yang sudah bijak dalam menggunakan sosial media seperti aplikasi WOKU ini dan ingin membuat acaranya berkesan elegan dengan tetap mengutamakan kenyamanan mereka sendiri. Contohnya seperti orang-orang yang akan mengadakan acara seperti lamaran, pernikahan, serta pesta ulang tahun. Yang kedua, solusi. Solusi di sini yang pertama memudahkan konsumen untuk melihat-lihat desain serta menentukan desain yang sesuai dan cocok dengan keinginan tanpa datang ke tempat wedding organizer dan lebih menghemat waktu mereka yang tidak perlu lagi membuat janji temu dengan pemilik wedding organizer. Yang kedua, di sini ada desain yang menarik dan estetik karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menginginkan acaranya itu berjalan dengan rapi, mulus, dan terkesan estetik atau bagus. Yang ketiga ada konsumen dapat request konsep yang diinginkan. Jadi kami melayani konsumen yang ingin membuat acaranya itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang ketiga ada komunikasi dan distribusi. Aplikasi WOKU ini dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, kemudian memberikan link pada bio yang apabila link tersebut diklik, maka akan langsung masuk ke dalam aplikasi WOKU. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk berkomunikasi antara kami dan para konsumen yang hendak memakai jasa kami atau jasa WOKU ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang keempat. Yang keempat di sini ada tipe relasi dengan konsumen. Nah, tipe relasi dengan konsumen bisa melalui media chat, langsung melalui aplikasi atau bisa juga menghubungi nomor telepon atau WhatsApp bisnis WOKU.
aplikasi WO-ku akan memastikan agar selalu aktif, cepat, dan tanggap dalam merespon pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, terlebih kepada konsumen yang ingin membuat janji temu kepada kami. Karena apabila konsumen kurang puas dengan pelayanan media chat, kami dapat melayani konsumen yang ingin bertemu secara langsung kepada kami untuk membicarakan konsep yang dipilih oleh konsumen. Kemudian yang kelima adalah metode pemasukan. Metode pemasukan merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh jasa WO-ku yang telah memberikan jasa untuk mendekor sesuai dengan request dari konsumen, karena dari setiap desain berbeda-beda harga dari jasa yang telah digunakan. Di sini ada aset. Aset di sini yang pertama adalah aplikasi WO-ku sendiri, yang kedua sosial media, yang ketiga karyawan WO-ku. Yang ketujuh, di sini ada kegiatan utama. Kegiatan utama yang pertama adalah aktif dalam mempromosikan desain dekor yang tersedia. Yang kedua, sering memposting video before after dekorasi untuk meningkatkan ketertarikan para konsumen. Yang ketiga, selalu update desain terbaru dekorasi pada aplikasi WO-ku. Kemudian, yang kedelapan di sini ada suppliers dan partners. Suppliers ini merupakan para penyedia sewa dekorasi, karena tadi yang sudah saya jelaskan di awal hanya menyediakan perangkat aplikasi saja. Kemudian nanti para jasa dekorasi yang ingin bekerja sama dengan aplikasi kami akan mendaftar dengan perjanjian dan sudah dianggap menyetujui ketentuan yang telah dibuat oleh kami. Sekali lagi, saya jelaskan jasa dari WO-ku ini hanya menyediakan perangkat untuk memudahkan para konsumen untuk memesan atau sekedar mengetahui informasi mulai dari gambar konsep atau desain sampai dengan harganya. Kemudian, untuk layanan jasa lainnya yang disediakan pada WO-ku ini seperti konfirmasi pembayarannya dapat secara langsung atau bertemu, namun juga dapat melalui transfer. Kemudian, partner kerjanya adalah para MUA atau make up artis dan pegawai dekorasi atau penata ruang gedung. Selanjutnya, yang kesembilan, metode pengeluaran. Di sini terdapat biaya pembuatan aplikasi, biaya perizinan pembuatan aplikasi, biaya kuota internet, biaya transportasi, dan gaji karyawan. Selanjutnya, metode perhitungan biaya. Yang pertama, fixed cost merupakan biaya tetap yang tidak dikeluarkan dan tidak bergantung pada biaya produksi seperti biaya sewa gedung atau gaji pegawai. Yang kedua, variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan dan dipengaruhi oleh jumlah produksi seperti harga bahan mentah, biaya perlengkapan, dan promosi. Selanjutnya, di sini terdapat perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari bisnis yang saya jalankan ini. Yang pertama adalah biaya pembuatan aplikasi. Di sini sudah tertera 5 juta, biaya perizinan pembuatan aplikasi 1.500.000, biaya kuota internet 100.000, biaya transportasi 3.500.000, gaji karyawan 2 juta dan totalnya 12.100.000 rupiah. Kemudian revenue jasa desain di sini ada 5 juta, jasa promosi 1.500.000, uang komisi 4 juta dan totalnya 10.500.000. Profitnya 1.600.000 di sini berarti belum adanya kembalinya modal. Ini adalah perkiraan biaya bisnis yang dijalankan selama 1 tahun. Kemudian, di tahun kedua, di sini sudah mulai terdapat kembalinya modal. Namun, keuntungan di sini belum terlalu besar. Kemudian, di tahun ketiga,
kita sudah mendapatkan kembalinya modal sekaligus keuntungan yang sama besarnya dengan modal awal kita. Sekian penjelasan perencanaan bisnis model Canvas ini. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Shanti 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 Om. Terima kasih.